Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam Jumat yang penuh barokah ini kita kembali lanjutkan pengajian kita, pengajian Sirah Nabawiyah dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pembahasan kita kembali berkaitan dengan beberapa peristiwa sebelum akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat melakukan perjanjian Hudaibiyah sebanyak 2 kali, perjanjian Hudaibiyah yang pertama dan kedua. Pada pertemuan yang lalu sedikit lebih kurang kita sudah menuturkan ceritanya pada saat Rasulullah kembali ke kota Mekah dari hijrahnya ke kota Taif. Rasulullah kemudian bertemu dengan 6 orang anak muda dari kota Madinah. Yang anak muda ini maksud kedatangan mereka ke Tanah Suci Mekah untuk mengerjakan ibadah haji pada musim haji di tahun tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada 6 orang anak muda ini agar mereka mau mendengar sedikit bacaan Al-Quran, sedikit ajaran yang ingin disampaikan oleh Rasulullah, dan mereka akhirnya menerima apa yang diajarkan, apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keenam anak muda ini pertama bernama Abu Umamah As'ad bin Zararah, kedua bernama Rifai bin Malik, yang kedua bernama Auf bin Haris, yang ketiga dan keempat bersaudara Utbah dan Qutbah bin Amir, dan yang terakhir Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajmain. Maka pada saat Rasulullah kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada mereka, diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, wada'ahum ilallah, pada saat Rasulullah mendakwahkan ajaran agama Islam kepada mereka, wa qara'a alaihimul Quran, dan Rasulullah juga membacakan beberapa potong ayat Al-Quran kepada mereka, fastajabu lillahi wa rasulihi, mereka menerima ajakan Allah dan ajakan Rasulnya itu, waraja'u ilal madinati, dan mereka berenam pun kemudian kembali ke kota Madinah, fada'auhum qaumahum ilal Islam, kemudian mereka mendakwahkan ajaran agama Islam kepada kaumnya, ya, kepada masyarakat kota Yasrib pada saat itu, hatta fasyafihim, sehingga ajaran agama Islam berkembang dengan cukup cepat di kota Madinah pada saat itu. Walam yabqa darun min dauril ansari ila wa fiha dzikrun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun rumah dari kalangan Ansor pada saat itu di kota Madinah ila wa fiha dzikrun min Rasulillah, pasti mereka membicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak saat itu Rasulullah sudah menjadi buah bibir yang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat kota Yasrib dan menjadi trending topik, menjadi viral, sehingga banyak di antara mereka mencari tahu siapa sebenarnya Muhammad yang mendaku dirinya sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.
Ya, maka kemudian diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim, fa awwalu masjidin quri'a fihi al-Qur'anu bil Madinati masjidun Bani Zuraiq. Dan adapun masjid yang pertama sekali quri'a fihi al-Qur'an, yang kemudian pada masjid itu dibacakan Al-Qur'an bil Madinah, di kota Madinah, masjidnya Bani Zuraiq, salah satu suku yang berdomisili di kota Madinah pada saat itu. 6 orang ini menyebarkan ajaran agama Islam sehingga agama Islam cepat menyebar. Bahkan orang-orang yang belum mau memeluk agama Islam senang membicarakan tentang Rasulullah SAW. Pada saat itu 6 orang sahabat ini kemudian membangun masjid, rumah ibadah, salah satunya adalah Masjid Bani Zuraiq. Dan di masjid itu kemudian pertama sekali dibacakan Al-Quran di kota Madinah Al-Munawwarah, ditegakkan sholat untuk pertama sekali di masjid tersebut. Karena peristiwa 6 orang ini masuk Islam setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, sebagaimana kalau kita tarik ke belakang yang sudah kita uraikan pada pertemuan yang lalu. Sekembalinya Rasulullah ke kota Taif, tidak lama kemudian Rasulullah diajak oleh Allah untuk Isra dan Mi'raj. Sekembalinya Rasulullah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, berarti sholat 5 waktu fardu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah dan umatnya. Maka tidak lama kemudian datang 6 orang ini di musim haji, dan Rasulullah mendakwahkan ajaran agama Islam kepada mereka. Mereka masuk Islam, bersyahadat. Sekaligus Rasulullah juga mengajarkan beberapa kewajiban dalam agama, salah satunya adalah menegakkan sholat 5 waktu. Maka semenjak itu Bapak Ibu, 6 orang ini yang dipimpin, yang paling tua adalah Abu Umamah As'ad bin Zararah. Itu yang paling tua daripada 6 orang ini. Sekembalinya mereka ke kota Madinah, mereka mendakwahkan ajaran agama Islam. Ternyata ajaran agama Islam itu cepat mudah diterima di tengah-tengah masyarakat Ansar, sehingga Rasulullah tidak hanya diikuti ajarannya, tapi oleh orang-orang yang belum mengikuti ajarannya Rasul, mereka sudah mau memperbincangkan Rasul. Jadi keseharian mereka setiap hari memperbincangkan siapa sosok orang yang mendaku dirinya sebagai Rasul di kota Mekah sana. Maka semenjak itu 6 orang ini kemudian membangun satu masjid di Bani Zuraiq, ya, masjid di Bani Zuraiq, dan itu menjadi salah satu masjid dari 6 masjid yang ada di kota Madinah di saat Rasulullah SAW hidup selama 11 tahun di kota Madinah. Jadi kita perlu tahu Bapak Ibu, saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, pada saat itu sudah ada masjid. Adapun pemahaman ahli sejarah yang mengatakan masjid pertama sekali dibangun oleh Rasulullah, Quba, itu adalah buah tangannya Nabi sendiri. Kalau sebelumnya sudah ada, sebelum Rasulullah SAW sudah berdiri masjid di kota Madinah, karena sudah banyak orang yang kemudian masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah 2 tahun kemudian. Jadi para sahabat yang sudah awal Islam di kota Madinah itu kemudian membangun masjid. Salah satu masjid yang paling tua di kota Madinah adalah Masjid Bani Zuraiq. Sedangkan Masjid Quba itu 2 tahun kemudian, pada saat Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya ke kota Madinah, beliau singgah di Quba dan beliau mendirikan masjid di Quba. Selain itu ada juga Masjid Jumat, ya, masjid yang ketiga terbangunkan di kota Madinah itu namanya Masjid Jumat. Dan di Masjid Jumat itulah pertama sekali ibadah sholat Jumat dikerjakan oleh Rasulullah SAW di dalam sejarah pensyariatan sholat Jumat tersebut. Jadi Bapak Ibu, sholat Jumat pertama dikerjakan oleh Rasulullah bukan di kota Mekah, tapi di kota Madinah. Meskipun syariatnya itu sudah turun pada saat Rasulullah SAW di kota Mekah, tapi karena banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan untuk bisa menegakkan syariat Jumat, akhirnya Rasulullah tidak mengerjakan Jumat. Kan Jumat itu harus ada syiar, semua orang pada berkumpul dalam satu masjid, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah. Maka dalam sejarah Islam, sholat
Jumat pertama sekali itu tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tapi dikerjakan oleh para sahabat yang ada di kota Madinah, yang diimami oleh salah seorang pendakwah sahabat Rasulullah orang Mekah, namanya Mus'ab bin Amir atau Mus'ab bin Umair, ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi Mus'ab bin Umair setelah perjanjian Hudaybiyah kedua, orang-orang Madinah itu bersurat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami minta salah seorang guru para pendakwah yang bisa mengajari kami Islam dengan baik. Karena tentu orang Madinah kebersamaan mereka dengan Rasulullah kan sebentar, sehingga mereka tidak bisa menyerap banyak ajaran atau ilmu-ilmu agama. Sehingga mereka minta kepada Rasulullah agar dikirimkan 1 atau 2 orang yang mereka itu paham betul dengan ajaran agama Islam. Rasulullah kemudian memilih seorang anak muda namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi kemudian Mus'ab bin Umair diutus ke kota Madinah. Pada saat datangnya Mus'ab bin Umair ke kota Madinah, dia punya pikiran. Dulu Rasulullah katanya setiap hari Jumat itu harus mengerjakan sholat Jumat. Tetapi di kota Mekah tidak memungkinkan dikerjakan sholat Jumat karena halangan, karena teror. Kalau mengumpulkan jamaah dalam satu tempat di satu waktu pasti akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan prahara di tengah masyarakat Arab dan seterusnya. Tapi Mus'ab bin Umair tidak melihat itu di kota Madinah, sehingga akhirnya dia punya inisiatif minta izin kepada Rasulullah. Dia kirim surat kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh saya menegakkan jamaah Jumat dengan 40 orang muslim di kota Madinah? Akhirnya Rasulullah balas suratnya Mus'ab bin Umair, diizinkan. Rasulullah mengizinkan Mus'ab bin Umair untuk mengerjakan sholat Jumat berjamaah dengan 40 orang jamaah. Nah, itulah nanti yang menjadi argumentasi dalam mazhab Syafi'i, kenapa Jumat itu wajib Jumat dengan 40 orang mustautin ahli Jumat. Jadi kalau jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang, maka tidak sah Jumatnya. Itu yang menjadi dasar adalah surat menyuratnya. Dan dalam surat menyuratnya Mus'ab bin Umair memberitahu kalau dia ingin mengerjakan dan akan mengerjakan sholat Jumat dengan 40 orang jamaah Jumat. Dan itu dipakai nanti di dalam mazhab Syafi'i untuk mewajibkan Jumat itu hanya sah jika dikerjakan oleh 40 orang ahli Jumat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ulang sekali lagi, Jumat pertama sekali dalam sejarah Islam itu dilakukan oleh Mus'ab bin Umair, bukan oleh Rasulullah. Adapun Jumat pertama sekali dikerjakan oleh Rasulullah pada saat beliau hijrah ke kota Madinah. Setelah beliau membangun Masjid Quba dan beliau bertempat tinggal 4 hari di Masjid Quba, hari berikutnya pas hari kelima itu hari Jumat. Beliau hijrah hari Senin sampai hari Senin, Bapak Ibu. Beliau hijrah hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian dan sampai ke kota Madinah hari Senin juga. Tapi beliau tidak langsung masuk ke kota Madinah, terlebih dahulu singgah ke kota Quba. Jadi dulu Bapak Ibu secara wilayah administratif yang namanya Quba itu wilayah terpisah dengan kota Madinah. Jangan Bapak Ibu bayangkan kota Madinah dulu seperti kota Madinah sekarang. Kalau sekarang Quba itu bagian daripada provinsi Madinah Al-Munawwarah, satu wilayah administratif. Kan jaraknya tidak terlalu jauh, 8 km. Tapi untuk masyarakat dulu itu jauh, 8 km. Sudah kota berbeda pada saat itu. Maka Rasulullah beberapa hari di situ, 4 hari. Hari berikutnya hari Jumat, Rasulullah geser 700 meter ke depan Masjid Quba. Dan di situ kemudian diikuti oleh beberapa orang jamaah, oleh beberapa orang sahabat. Di situ kemudian Rasulullah menegakkan sholat Jumat pertama sekali sepanjang hidupnya. Nah, di tempat itu hari ini dibangun masjid namanya Masjid Jumat, seperti itu. Jadi di kota Madinah seperti saya utarakan di awal tadi, di masa Rasulullah itu ada 9 buah masjid. Ada masjid pertama sekali Masjid Bani Zuraik, kedua yang dibangun oleh Rasulullah Masjid Quba, kemudian ada Masjid Jumat. Masjid Nabawi sendiri masjid keempat yang dibangun oleh Rasulullah.
Jadi kisahnya pada saat Rasulullah masuk ke kota Madinah, para sahabat itu kan menawarkan agar Rasulullah mau bertempat tinggal di rumah mereka. Tapi Rasulullah nggak enakan, Rasulullah itu nggak enakan. Jika Rasulullah memilih rumah salah seorang sahabat, nanti dikhawatirkan membuat sahabat yang lain tersinggung. Maka untuk mensiasati itu, Rasulullah menyerahkan keputusannya kepada onta beliau, namanya Kaswa. Jadi kalau onta yang memutuskan kan manusia nggak beres mau berdebat dengan hewan seperti itu. Kalau ada bapak ibu bawa mobil kemudian lewat sapi atau lewat kambing di depan, ini kurang ajar kambing itu, yang kurang ajar bapaknya itu. Kambing atau sapi wajar buat seperti itu karena dia kan tidak dibekali otak. Kita sebagai manusia yang dibekali otak ya harus tetap waspada. Jadi kalau kita maki-maki kambing, kalau kita maki-maki anjing, berarti kan kita tidak ada bedanya dengan anjing atau dengan kambing itu, Bapak Ibu, sama saja. Maka Rasulullah memutuskan agar dimanapun si ontanya yang bernama Kaswa itu berhenti, maka di tempat itu beliau akan bertempat tinggal. Sehingga para sahabat kan tidak bisa bantah, tidak bisa berdebat dengan onta. Ternyata onta itu singgah atau berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka kemudian Rasulullah beberapa lama tinggal serumah dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam kesempatan itu kemudian ada dua orang anak yatim menawarkan tanahnya untuk diwakafkan. Namanya Sahal dan Suhail, dua orang anak yatim bersaudara. Mereka ingin mewakafkan tanahnya untuk kepentingan agama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak ingin ngambil wakaf itu karena punya anak yatim. Oleh Rasulullah diminta para sahabat patungan untuk beli tanah tersebut. Nah, tanah dua orang anak yatim inilah yang sekarang kita pakai untuk sholat di Masjid Nabawi. Ya, sholat di Masjid Nabawi itu tanah dua orang anak yatim tadi. Rumah Rasulullah juga termasuk bagian dari tanah anak yatim tadi. Nanti belakangan setelah bangun Masjid Nabawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru membangun rumahnya sendiri. Jadi Masjid Nabawi itu sendiri masjid keempat secara urut-urutan yang didirikan di kota Madinah. Nanti ada Masjid Qiblatain, ada Masjid Saba'ah dan masjid-masjid yang lain. Maka Bapak Ibu, yang menarik dalam fikih Syafi'i itu, dari 9 masjid yang ada di kota Madinah, di 9 masjid ini sholat 5 waktu itu ditegakkan. Tapi ketika urusan sholat Jumat, Rasulullah hanya mengerjakan sholat Jumat itu di satu masjid, gitu loh. Jadi Rasulullah tidak mengerjakan Jumat di Masjid Kuba. Rasulullah juga enggak mengerjakan Jumat di Masjid Jumat, di Masjid Bani Zuraik atau di Masjid Qiblatain. Rasulullah giliran Jumat itu hanya di masjid dia sendiri, Masjid Nabawi. Sedangkan para sahabat yang di tempat yang lain itu berkumpul semua di Masjid Nabawi. Sehingga membuat Imam Syafi'i punya pendapat, kalau Jumat dikerjakan dalam satu wilayah di banyak masjid, di banyak masjid itu maksudnya lebih daripada 2 masjid, itu namanya ta'addudul Jumat namanya. Jumat sudah tidak satu lagi, tapi sudah banyak Jumatnya. Maka kata Imam Syafi'i, azan atau Jumat yang sah adalah Jumat yang azannya paling cepat. Itu pendapat fikihnya seperti itu. Jadi kalau azan belakangan, misalnya Lamprit berapa masjid? 5 ya, atau ya 5 ya, 5 masjid. Jadi yang paling sah Jumat di wilayah Lamprit ini adalah azan yang paling awal dibandingkan masjid-masjid yang lain. Itu salah satu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Kenapa demikian? Dari mana dipahami itu? Dari prosesi implementasi penegakan sholat Jumat di masa Rasulullah. Di kota Madinah itu dianggap satu wilayah. Dalam satu wilayah, sholat 5 waktu ada dalam 9 masjid itu. Tapi giliran sholat Jumat, Rasulullah hanya menegakkan di satu masjid. Ya, gitu. Itu pemahamannya. Ini sedikit nyerempet fikih supaya Bapak Ibu paham kenapa ada orang menganggap kalau banyak masjid dalam satu wilayah, Jumat yang lain tidak sah, dianggap masjid yang paling awal azan itu yang sah. Jadi pemahaman itu ada referensinya. Saya cuma ingin mengatakan itu, tidak ingin membenarkan,
tapi cuman ingin memberikan suatu pemahaman kepada Bapak Ibu. Jika ada orang berpendapat seperti itu, referensinya ada. Rasulullah mengerjakan seperti itu. Baik, kita kembali kepada tema sejarah kita. Fa'awwalu masjidu quri'a fihil Qur'an. Jadi masjid pertama sekali yang dibacakan pada masjid itu Al-Qur'an bil Madinati, pada kota Madinah, adalah Masjid Bani Zuraik. Summa qadima Makkah. Kemudian tidak lama berikutnya setelah itu masuk lagi ke kota Mekah fil amil qabil, pada tahun berikutnya, isna asyara rajulan minal ansar, 12 orang laki-laki dari orang Ansar, minhum khamsata minasittatil awalin. Jadi dari 12 itu Bapak Ibu, 5 diantaranya yang sudah pernah berjumpa dengan Rasulullah di tahun sebelumnya. 6 orang tadi kembali lagi di tahun berikutnya untuk berhaji ke kota Mekah. Ya, di antara mereka As'ad bin Zararah, Abu Umamah As'ad bin Zararah, kemudian ada Rifai bin Malik, ada Auf bin Haris, ada Jabir bin Abdullah, ada Utbah bin Amir. Ini 5 orang balik lagi pada tahun berikutnya ke kota Mekah Al-Mukarramah. Fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'ati nisa indal Aqabah. Nah, giliran kali ini mereka kemudian berbaiat kepada Rasulullah. Kali pertama mereka tidak ada baiat, cuma 6 orang itu ditawari oleh Rasulullah untuk mendengarkan beberapa bacaan Al-Quran. Mereka mau, akhirnya tertarik dengan bacaan Al-Quran itu, mereka masuk Islam. Tapi mereka tidak punya perjanjian apa-apa dengan Rasulullah, tidak punya perjanjian harus membela Rasulullah, harus melindungi Rasulullah, harus mau menerima Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Belum punya perjanjian itu belakangan, tahun berikutnya. Tahun berikutnya mereka balik lagi, dari 6, 5 yang balik, bawa teman yang baru muslim, ya, sehingga jumlah mereka semuanya 12 orang. 12 orang ini kemudian Bapak Ibu berbaiat kepada Rasulullah. Di sini menarik sebutannya, ala bai'atin nisa, dengan baiatnya perempuan. Maksudnya gimana? Perempuan itu Bapak Ibu biasanya kan lebih mengayomi dibandingkan laki-laki. Kalau kita lihat ibu kita, kalau kita ada masalah itu diayomi, dilindungi betul itu. Saya nonton di YouTube itu Bapak Ibu, ada seekor ayam dan ada anak ayam, tiba-tiba datang mobil besar, mobil bulldozer. Si induk ayam itu mengepakkan sayapnya. Dia melindungi secara spontanitas naluri dia sebagai seorang induk, sebagai seorang ibu, sebagai seorang betina. Dia kepakkan sayapnya, dia lindungi anaknya. Meskipun saya yakin si ayam itu, induk ayam itu tahu kepakan sayapnya itu tidak cukup kuat menahan tekanan yang diberikan oleh roda bulldozer itu, tidak cukup kuat itu. Tapi itulah naluri seorang ibu, lebih baik dia mampus dibandingkan anak-anaknya terluka, kan gitu. Ya, jadi ala bai'atin nisa maksudnya sebagaimana perempuan yang ingin melindungi orang yang dia cintai. Ya, jadi itu perjanjian yang sangat setia, yang tidak ada unsur pengkhianatan sama sekali di situ. Jadikan hubungan yang paling setia itu hubungan seorang ibu dengan anaknya. Tapi tidak sebaliknya, anak dengan ibu itu kadang-kadang durhaka. Maka kita punya cerita maling kundang Bapak Ibu. Tapi kan tidak pernah dalam cerita rakyat kita ada ibu durhaka kepada anaknya. Kecuali sekarang. Sekarang itu berarti masanya lebih sinting dibandingkan dulu. Ada sekarang kan ibu durhaka kepada anaknya. Bagaimana durhaka ibu kepada anaknya? Ada kemarin bunuh 3 orang. Saya baca di berita itu. Seorang ibu bunuh anaknya 3 orang itu. Waduh, itu ibu gila itu, ibu sinting itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, summan sarafu ilal Madinati. Kemudian 12 orang ini balik lagi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Faqadima alaihi fil amil qabili. Ya, kemudian pada tahun berikutnya mereka datang lagi ke kota Mekah, bawa orang lebih banyak lagi. Minhum salasata wa sab'una rajulan wa imra'atani. 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi sejumlah semuanya 75. Di tahun berikutnya bawa orang lebih banyak lagi dan mereka baiat di hadapan Rasulullah, dan baiat itu dikenal dengan sebutan baiat Aqabah yang kedua.
Kenapa disebut dengan Bai'at Aqabah? Karena peristiwa itu terjadi di Aqabah. Aqabah itu tempat lontar jamrah. Ya, jadi pada saat musim haji, kan salah satu rukun ibadah haji itu Bapak Ibu lontar jamrat. Ya, lontar jamrat. Jadi Rasulullah ingin mendakwahkan Islam itu kepada banyak orang. Beliau nunggu di Aqabah pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Beliau nunggu jamaah haji di Aqabah pada saat itu. Kemudian Rasulullah mendatangi satu-satu jamaah haji itu mendakwahkan ajaran agama Islam. Seperti itu kerja Rasulullah pada setiap tahun. Nah, tahun berikutnya orang Madinah yang datang ke kota Mekah lebih banyak lagi, 73 orang laki-laki tambah 2 orang perempuan. Semuanya kemudian berbaiat kepada Rasulullah. Wahum ahlul aqabati al-akhirati, dan mereka lah yang dikenal dalam sejarah Islam dengan ahli baiat Aqabah yang terakhir, maksudnya Aqabah yang kedua. Fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun kemudian berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa anfusahum. Apa di antara isi bai'at Aqabah yang kedua ini? An yamna'unahu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa anfusahum. Mereka akan memproteksi, akan memberikan perlindungan, akan memberikan suaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melindungi istri mereka sendiri, melindungi anak mereka sendiri, bahkan melindungi diri mereka sendiri. Nah, itu Bapak Ibu, bai'at Aqabah kedua menjadi kata kunci. Rasulullah yakin betul kalau beliau nanti hijrah ke kota Madinah tidak diperlakukan sebagaimana beliau sempat hijrah ke kota Taif. Jadi kan saat beliau pergi ke kota Taif, beliau tidak punya perjanjian apa-apa, cuman punya modal persangkaan baik saja. Jadi beliau punya firasat baik pada saat itu karena pemimpin kota Taif adalah kerabat ibunya, namanya Abdul Yalel. Maka Rasulullah berprasangka baik kalau beliau datang ke sana mengajarkan ajaran agama Islam di sana, pasti insya Allah meskipun mereka nggak mau ikut ajaran agama Islam, tapi minimal nggak diganggu nabinya. Tapi persangka baik Nabi Muhammad itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahkan Abdul Yalel menjadi orang yang paling terdepan memprovokasi masyarakatnya untuk memusuhi Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah akhirnya balik ke kota Mekah. Kecewa betul Rasulullah dengan Abdul Yalel itu. Nah, kemudian kan 6 orang masuk Islam, orang Madinah. Tahun berikutnya 12 orang masuk Islam, bai'at Aqabah pertama. Tahun berikutnya lebih ramai lagi, 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan, 75 orang. Bai'at Aqabah yang kedua. Dan mereka berjanji akan melindungi Nabi Muhammad apapun caranya, mereka akan lindungi. Di situ Bapak Ibu, kemudian Abbas, pamannya Nabi, abang kandungnya Abdullah, bapaknya Nabi, datang menghadap 75 orang ini. Kalian, itu diceritakan dalam banyak kitab sejarah, kalau memang tidak ingin melindungi Muhammad, katakanlah dengan jujur sekarang, karena saya masih bisa melindungi Muhammad, kata Abbas pada saat itu. Karena pamannya Nabi khawatir betul kalau kejadian yang sama di kota Taif akan terulang kembali kepada Nabi pada saat beliau hijrah ke kota Madinah. Tapi 75 orang itu Bapak Ibu akhirnya mengatakan dengan perkataan ini, ayyamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum wa anfusahum. Mereka akan memberikan proteksi, perlindungan, suaka kepada Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi istri mereka, anak mereka, bahkan mereka melindungi diri mereka sendiri. Nah, di situ Rasulullah baru yakin ini nampaknya aman dan ini prospek kota Madinah menjadi tempat prospek untuk mengembangkan ajaran Islam. Fatarahala huwa wa ashabuhu ilaihim. Maka itulah yang membuka kunci. Aqabah pertama, Aqabah kedua membuka pintu bagi Rasulullah untuk tarhil, untuk berpindah, untuk hijrah. Huwa, dirinya, wa ashabuhu, dan para sahabatnya ilaihim, ke tempat mereka, maksudnya ke tempat orang-orang Ansar. Waqtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum 12 naqiban. Sebelum 75 orang ini balik ke kota Madinah, Rasulullah pilih dulu 12 orang. Yang 12 orang ini akan menjadi pemukanya mereka,
yang akan menjadi penghulunya mereka, yang akan menjadi tempat bertanyanya mereka, yang akan menjadi muftinya mereka. 12 orang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi fil hijrati ilal madinati. Semenjak itu Rasulullah memberikan izin kepada para sahabatnya, kalau ada yang ingin hijrah, jangan hijrah lagi ke Habsyah. Kita sudah cerita Bapak Ibu, sebelum hijrah ke kota Taif, Rasulullah sempat memberangkatkan 2 gelombang sahabat ke negeri Habsyah. Gelombang pertama 16 orang, gelombang kedua 73 orang. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman, gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, ya kan? Nah, semenjak Rasulullah punya perjanjian 2 kali Aqabah dengan orang-orang Madinah, Rasulullah tidak mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah balik ke kota Habsyah, ke negeri Habsyah. Tapi semua sahabatnya itu diizinkan kalau mereka punya niatan hijrah ke kota Madinah. Maka semenjak kejadian itu Bapak Ibu, sampai yang terakhir hijrah itu kan Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum Rasulullah hijrah, dari mulai perjanjian Aqabah sampai Rasulullah hijrah bersama Rasulullah 120 orang kaum muhajirin. Nah, itu paling awal. 120 orang kaum muhajirin. Jadi kaum muhajirin itu minoritas Bapak Ibu. Tapi diterima lapang dada, seolah-olah tidak menjadi masyarakat kelas kedua oleh orang Ansor. Kalau di tempat kita kan beda. Ini coba kita autokorek lah, kita koreksi diri kita. Kalau ada orang Aceh juga, tapi bukan orang Banda Aceh misalnya, datang ke Banda Aceh, tinggal di suatu kampung di Banda Aceh, dia akan diperlakukan sebagai manusia kelas kedua. Karena waksuluh bahasa adanya, ya kan? Jadi dia menjadi orang kelas kedua Bapak Ibu. Jadi hak dia berbeda dengan hak Asolo di situ. Orang-orang Madinah tidak memperlakukan orang Ansor seperti itu. Padahal orang Ansor jumlahnya cuma 120 orang. Maka di dalam ayat Al-Quran, sikap orang Ansor ini kan dipuji sama Allah. Walau kana bihim khasasah. Mereka wa yu'asiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memberikan prioritas kepada saudara-saudara mereka pendatang dari kota Mekah, meskipun mereka juga ingin terhadap apa yang ingin mereka berikan kepada orang Mekah itu. Maka kan kita punya cerita yang cukup heroik itu. Ketika orang Mekah datang Bapak Ibu, orang Madinah yang punya 4 rumah, 3-nya dikasih untuk orang-orang Mekah. 1 dia pakai sendiri, 3 yang kemarin dia pakai sewa, cari duit dari situ, dikasih aja, udah kamu milih, terserah rumah mana. Nah, istri juga seperti itu, kalau mau saya ceraikan kan istri saya. Ya, itu kan luar biasa. Cerita yang cukup heroik Bapak Ibu. Menurut saya cukup heroik itu. Dan cerita itu sulit terulang di zaman kapanpun dari sejarah umat Islam. Bapak Ibu mau ulang kisah itu di zaman sekarang, nggak masuk akal. Mana ada mau misalnya kita datang orang Rohingya belum punya istri, saya ceraikan istri saya, kebetulan saya punya 4 istri, mana mau kita. Rumah pun nggak mau kita kasih, ya kan, paling cuma tenda kita kasih. itu pun segelintir orang tenda itu. Cerita seperti ini nggak mungkin terulang dalam sejarah. Tapi yang lebih menarik lagi, yang namanya orang Mekah itu bukan the beggar man, bukan pengemis, bukan peminta. Ini yang menarik. Contohnya Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, atau juga Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang lain, ketika ditawarkan macam-macam seperti itu, apa kamu mau harta saya? Silakan ambil susu kamu. Apa mau istri saya? Silakan ambil. Yang mana yang kamu pilih? Apa kamu mau rumah saya? Silakan ambil. Ketika ditawarin seperti itu, Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain cuma pingin dan berkata apa? Tunjukkanlah saya pasar di kota Madinah, saya akan berdagang di pasar itu, kalau laba alhamdulillah, kalau rugi juga alhamdulillah. Katanya seperti itu. Jadi tidak punya mental pengemis. Jadi kita orang muslim yang mampu Bapak Ibu harus punya kesadaran membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Tapi juga perlu diketahui, saudara-saudara kita yang tidak mampu itu jangan dikembangbiakkan mentalitas mengharapkan bantuan. Itu kan menarik. Jadi ada budaya dialektika antara muslim yang punya kemampuan
dengan muslim yang ingin dibantu. Dia tidak mau selalu tangannya di bawah. Dia juga ingin menjadi orang yang juga bisa tangannya di atas pada suatu masa saat. Tapi itu kan mental-mental yang kayaknya sudah hilang dari masyarakat Islam. Kalau dia hari ini menjadi mustahik zakat, dia kepingin sampai dia mati menjadi mustahik zakat. Tidak punya cita-cita menjadi muzaki tahun depan. Itu saya dicerita sama mantan kepala Baitul Mal Aceh, Pak Armiadi. Beliau mengembangkan suatu konsep zakat yang beliau namakan konsep zakat produktif katanya. Jadi zakat produktif itu zakat disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Orang tidak mampu itu dan berhak menerima zakat dalam bahasa agama namanya mustahiquz zakah. Ini bukan zakat fitrah ya, zakat profesi. Dari zakat profesi itu, tapi dengan harapan supaya mereka tidak punya mentalitas sebagai peminta, tahun berikutnya mereka sudah cukup sukses dengan modal yang diberikan. Jadi zakat itu dalam bentuk modal, tapi nol interest, nol bunga, tidak pakai bunga. Kalau dia ngambil 20 juta, tahun depan balikan 20 juta, atau kapan dia punya waktu 20 juta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 99% dari orang yang ngambil itu tidak pernah balik lagi. Jadi duitnya hilang semua. Itu mentalitas apa itu? Kan mentalitas ini itu, beggar man ya, para peminta itu. Mentalitasnya seperti itu. Ya semoga dengan pengajian seperti ini berubahlah mentalitas orang kita. Baik, jadi semenjak itu Rasulullah mengizinkan para sahabat hijrahnya ke kota Madinah. Fakharaju arsalan mutasallilina. Maka kemudian juga Rasulullah mengutus arsalan mutasalilin secara bersambung-sambung, bergelombang-gelombang, bersenetron-senetron. Siapa? Para pendakwah, para utusan. Jadi selain orang Madinah tiap tahun datang ke kota Mekah berislam, Rasulullah juga banyak mengutus para pendakwah ke kota Madinah pada saat itu. Wa awwaluhum fi ma qila. Adapun yang pertama sekali datang ke kota Madinah sebagai pendakwah, dalam salah satu pendapat bernama Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Ini salah satu pendapat. Wakila, pendapat yang lain mengatakan Mus'ab bin Umair, ya, tokoh yang tadi kita ceritakan. Orang pertama sekali yang hijrah ke kota Madinah. Dia hijrah sebagai pendakwah, mengajarkan ajaran agama Islam di kota Madinah. Dan kemudian beliaulah yang pertama sekali menegakkan syariat sholat Jumat dalam sejarah umat Islam di kota Madinah, dan jumlah jamaah sholat Jumatnya sebanyak 40 orang ya, dan itu nanti dipakai dalam mazhab Syafi'i sebagai dalil kalau sholat Jumat itu baru sah kalau ada 40 orang ahli Jumat yang mengerjakannya. Itu mazhab Syafi'i, itu dalilnya. Kalau mazhab Maliki lain lagi Bapak Ibu. Mazhab Maliki itu 12 orang. Kenapa 12 orang? Karena dulu ada peristiwa pada saat sedang Rasulullah di atas mimbar menyampaikan khutbah Jumat, tiba-tiba datang kafilah dagang dari Syam. Jumlah kafilah dagangnya lumayan ramai, 146 ekor unta bawa dagangan banyak. Dan orang Arab itu kalau datang dagangan itu Bapak Ibu sekalian pasar itu kan macam-macam lah di pasar itu, ada tarian untuk menarik pelanggan, kan macam-macam cara pedagang itu kan, beli murah 5.000, beli murah macam-macam lah, dan itu rame, akhirnya rame di pasar kota Madinah yang dekat dengan Masjid Nabawi itu jadi rame. Nah saat mengetahui ada rame-rame di luar, sahabat itu pada keluar dari masjid semua, sehingga Rasulullah itu cuman tinggal bersama 12 orang sahabat yang mendengarkan khutbah Nabi sampai selesai khutbah, sampai Nabi Muhammad selesai sholat 2 rakaat Jumat, itu hanya jamaahnya 12 orang. Setelah itu baru turun ayat yang mengkritik perilaku sahabat tadi. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Kalau sudah ada panggilan mengerjakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah Anda untuk mengingat Allah, wa zarul bai', tinggalkanlah transaksi jual beli. Itu kemudian datang mengkritik sikap sahabat tadi. Jadi Rasulullah bersama 12 orang. Rasulullah tidak negur. Kenapa tidak negur? Karena Rasulullah belum punya ketentuan yang pasti dari Allah kalau meninggalkan Jumat itu boleh pada saat itu. Jadi Bapak Ibu,
kalau kata Imam Malik tentunya, kalau sholat Jumat tidak sah dengan jumlah 12 orang pada saat itu, berarti kita mengatakan sholat Jumatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sah. Jadi Rasulullah sholat 12 orang. Nah, dalam mazhab Hambali lebih ekstrim lagi, Bapak Ibu. Jumat itu sah dengan 3 orang, karena aqallul jam'i, ya, jumlah sedikit, jamak yang paling sedikit dalam bahasa Arab kan 3. Ya, jadi kalau kita punya 3 orang jamaah, ya sudah sah Jumat. Kalau jamaah 2 minimal. Tapi kalau Jumat itu dianggap harus berkumpul orang ramai, dan jamak dalam bahasa Arab itu 3 jumlahnya. Jadi seandainya ada 3 orang mengerjakan sholat Jumat, 1 jadi muazin, 1 jadi khatib, 1 jadi imam, 2 lagi jadi makmum, itu sholat Jumatnya sah dalam mazhab Hambali, seperti itu. Nah, pendapat-pendapat seperti ini kurang efektif kalau Bapak Ibu masih di Aceh. Tapi kalau Bapak Ibu tidak di Aceh, di negeri non Muslim, Bapak Ibu, pendapat-pendapat ini menjadi cukup efektif. Pada ini, mohon maaf, cerita pengalaman lagi ini. Di saat saya di Amerika, suatu hari kita dibawa ke kota Seattle, Bapak Ibu. Masjidnya cukup jauh dari tempat kita tinggal. Di kota Seattle itu cuman ada 1 masjid, dan masjidnya cukup aneh menurut saya, karena masjid itu di hari Sabtu menjadi sinagog. Sinagog itu rumah ibadahnya orang Yahudi. Di hari Minggu jadi gereja, tempat ibadahnya orang Kristen. Hari Jumat jadi masjid dia. Jadi cukup unik itu tempat. Ya, tapi Jumat berikutnya saya sempat ke situ, memaksakan diri untuk bisa melihat masjid itu. Tapi Jumat sebelumnya, Bapak Ibu, kita sholat Jumat itu cuma berenam. Sholat Jumat cuma berenam di kampus. Di kampus itu kita sholat berenam aja. Ada 6 orang Muslim, 3 serombongan dengan kita, 3 lagi orang Indonesia yang sedang ngambil S2 dan ada yang mengambil S3 di situ. Kita ayo mau sholat Jumat, boleh sholat Jumat. Kita minta ruangan salah satu profesor di situ, ada ruangan, dia mengizinkan, kita sholat Jumat di situ. Ya, jadi kalau kita tidak tahu pemahaman seperti ini kan, kita meskipun boleh pada saat itu tidak sholat Jumat, sholat Duhur, meskipun boleh. Kalau dalam fikih, kalau Bapak Ibu ingin bermadzhab Syafi'i ketat dengan cukup disiplin, oh nggak sah Jumat seperti ini, ya enggak apa-apa, Bapak Ibu sholat Duhur saja, seperti itu, enggak menjadi masalah juga. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan mungkin pertemuan kita di malam yang berbahagia ini, atau kalau sebelum ada waktu, masih ada waktu 2 menit lagi. Baik, kalau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan sebelum kita tutup pengajian kita di malam yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, saya pribadi menanyakan sebenarnya mazhab apa yang terbaik? Kalau di Aceh kata Ustadz tadi mazhab Syafi'i. Jadi kalau yang kita untuk sehari-harian, apakah mana yang lebih baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya yang paling baik, semua baik Pak, tidak ada yang paling baik. Itu mengenai kecenderungan saja. Masing-masing manusia itu kan dia punya kecenderungan-kecenderungan. Jadi tidak tepat kalau kita membanding-bandingkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, mana yang paling baik dan mana yang kurang baik, tidak tepat. Kayak kita pergi ke restoran, tidak semua kita senang makanan yang manis Pak. Ada di antara kita yang juga senang makanan gurih.
Jadi makanan yang gurih itu tidak bisa dibandingkan dengan makanan yang manis, karena itu masalah kecenderungan saja. Ada orang kecenderungannya senang yang manis-manis, ada orang yang nggak senang yang manis cepat nek katanya. Dia suka yang gurih-gurih saja. Maka kalau kita lihat petakan dunia Islam Bapak Ibu, negara Islam itu kan ada lebih kurang 64 atau 65 anggota organisasi konferensi Islam atau yang kita kenal dengan sebutan OKI. Itu secara geografis mewakili masing-masing kecenderungan. Contoh di Afrika bagian utara Bapak Ibu, Afrika bagian utara itu Maroko, Aljazair, Mauritania, Libya, Tunisia, Mesir, Sudan, itu mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat Afrika bagian utara itu mazhabnya Maliki. Padahal Imam Malik itu seumur hidupnya tidak pernah sampai ke Afrika bagian utara. Imam Malik itu kan imamnya Ahlul Madinah. Seumur hidup beliau cuma sekali saja keluar dari kota Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Selain daripada itu beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah. Bahkan sangat fanatik dengan kota Madinah. Saking fanatiknya beliau dengan kota Madinah, salah satu doktrin dalam ajaran mazhab Maliki, jika ada suatu hadis yang hadis itu bertentangan dengan praktek penduduk Madinah, hadis itu diabaikan meskipun hadis itu sahih. Contoh Bapak Ibu, contoh hadis puasa 6 hari di bulan Syawal, itu hadis ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Itu man shoma Ramadan summa utbihu sitan minasyawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia sudah berpuasa 1 tahun penuh. Sebut hadis itu. Tapi kata Imam Malik, penduduk Madinah, yang dimaksud dengan penduduk Madinah itu penduduk Madinah di masa beliau, bukan penduduk Madinah sekarang. Penduduk Madinah di masa beliau hidup itu tidak mengenali praktek puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau ditanya satu-satu dibuat survei, tidak tahu mereka. Yang pribumi Madinah pernah dengar Nabi praktek puasa 6 hari bulan Syawal? Tidak. Maka kata Imam Malik, hadis itu tidak boleh diamalkan. Maka dalam mazhab Maliki tidak ada yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu. Jadi kecenderungan masing-masing. Bahkan Bapak Ibu, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, itu beliau lahirnya di Irak. Lahirnya di Irak. Tapi mayoritas penganut mazhab Hambali sekarang beradanya di daerah Teluk, Arab Teluk, ya, Biladul Khalij dalam bahasa Arabnya, negara Teluk. Apa-apanya negara Teluk, termasuk Saudi Arabia, negara Teluk. Padahal di Saudi Arabia itu kota Madinah tempat lahirnya Imam Malik, tapi pendapat Imam Malik tidak dianut oleh banyak orang kota Madinah. Orang kota Madinah itu fikihnya Hambali. Contoh fikih Hambali, kalau sholat nggak baca basmalah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, langsung dia basmalahnya ndak ada. Kalau kita Syafi'i kan ndak bisa seperti itu. Contoh lagi yang mazhab Hambali, sholat mayit, sholat jenazah Bapak Ibu, 4 kali takbir sama dengan kita, cuman doa pada takbir keempat dibawa ke takbir ketiga. Jadi pada takbir yang ketiga baca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya, wa qihi fitnatal qabri wa adzabannar. Setelah doa itu masuk doa pada takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa gfir lana wa lahu. Kalau kita mazhab Syafi'i, doa itu kita baca pada takbir yang keempat. Tapi dalam mazhab Hambali, doa Allahumma la tahrimna ajrahu dibaca pada takbir yang ketiga. Maka setelah takbir ketiga, takbir yang keempat tidak baca apa-apa, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bapak-bapak ini pergi haji dan umroh tidak tahu mazhab Maliki, di takbir yang keempat kita baca doa Allahumma la tahrimna ajrahu, orang pada keluar masjid semua, tinggal kita sendiri yang belum salam. Nah, ini kecenderungan saja, kecenderungan saja. Ini pentingnya kita belajar banyak mazhab itu. Itu yang kedua. Jadi mazhab Hambali sendiri yang di Irak itu dianut oleh banyak kaum muslim yang berada di negara-negara Teluk, Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, itu negara-negara Teluk, Bahrain, itu negara Teluk. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah lahirnya juga di kota Baghdad,
Tapi orang Baghdad nggak banyak menganut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu banyak dianut di negara-negara pecahan Uni Soviet. Yang pantan itu Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Turki juga. Nah, itu banyak mazhabnya mazhab Hanafi. Ya. Jadi mazhab Hanafi pakai rasio. Kalau ada hadis sahih tapi bertentangan dengan akal, hadis sahih itu tidak boleh diamalkan, kata mazhab Hanafi. Maka orang-orang Rusia itu kan pecahan Uni Soviet, orang-orang pintar, orang yang logikanya main itu. Contoh, ada hadis idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum. Ini mohon maaf ya, agak sedikit telat, tidak apa-apa ya. Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisuhu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fi ahadi ukhra dawaun. Kalau jatuh lalat di gelas atau cangkir kita, airnya jangan dibuang, tapi lalatnya dicelupkan sekali lagi, kata hadis itu. Karena di satu sisinya ada obat, satu sisi lagi ada penyakit. Mazhab Hanafi tidak mau dengar hadis ini, karena dianggap hadis ini bertentangan dengan akal manusia. Yang namanya lalat itu ya kotor, kalau sudah jatuh ya airnya dibuang. Jadi seperti itu kecenderungan orang, Bapak. Dan di antara yang tengah-tengah ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu berkembang di Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand. Itu banyak penganutnya Syafi'i. Jadi kecenderungan saya memahami itu bukan ini yang lebih baik, ini yang kurang baik, enggak. Tapi kecenderungan manusia itu berbeda-beda, sehingga kita tidak boleh mengatakan ikan asin itu lebih enak daripada ikan karing, nggak bisa seperti itu. Ikan karing enak, ikan asin juga enak. Kadang-kadang kita enak makan ikan asin, tapi kadang-kadang enak makan ikan karing. Daging enak, ikan asin juga enak. Ada tempat-tempat yang enak kita makan daging, ada yang tempat-tempat enak kita makan ikan asin. Bapak Ibu perlu tahu, ini boleh ditanya sama Pak Azwar Abu Bakar waktu beliau menjabat PJ Gubernur, datang beliau ke Kairo, ke Mesir. Kita mahasiswa Aceh di Mesir itu buat jamuan, Bapak Ibu, buat jamuan. Makannya macam-macam, ada ayam, ada daging dan seterusnya. Tapi yang heran, mahasiswa Aceh di Mesir itu sama sekali nggak ada yang nyentuh ayam bakar, daging bakar, nggak ada yang nyentuh daging. Dia ngambilnya apa? Engkut karing, ikan asin. Sehingga Pak Azwar nanya, ini kok kalian aneh? Mahasiswa di mana-mana itu doyan betul kalau lagi makan daging atau makan ayam. Nah, kita jawab pada saat itu, Pak, yang namanya daging di Mesir itu murah sekali. Daging ayam bakar itu dulu di masa saya 9 pon itu udah dapat. Satu ayam bakar 3 kilo, 4 kilo itu sudah dapat. Udah bakar, Pak, udah bakar dengan roti-rotinya dapat itu 9 pon itu. Tapi ikan asin itu jarang-jarang. Mau dicari kemana ikan asin itu? Jadi bagi mahasiswa yang lama nggak makan ikan asin bertahun-tahun, ikan asin itu jauh lebih nikmat daripada ayam bakar. Gitu. Tapi bagi Bapak Ibu yang di Aceh, tentu ayam bakar lebih nikmat daripada ikan asin. Maka saya selalu bilang, orang Aceh kan fanatik betul dengan mazhab Syafi'i. Kita boleh fanatik seperti itu di tempat kita, tapi di luar Syafi'i jadi ledekan, Bapak Ibu. Diledekin. Contoh, saya waktu di Mesir itu wudu, kan musim dingin, Pak. Musim dingin, dingin betul itu. 2 derajat Celcius musim dingin di Mesir itu. Waktu wudu menyapu beberapa helai rambut kan sah dalam mazhab Syafi'i. Itu teman-teman yang orang Arab itu ledekin, "Anta Syafi'i, kamu pasti Syafi'i." Bakhil kata dia. Jadi menurut orang Maliki, Hambali kan wudunya penuh, Pak. Oh, penuh itu wudunya itu. Maliki juga penuh basuh rambutnya. Kalau Syafi'i kan cukup, meskipun juga mereka sepakat sunnahnya kata Imam Syafi'i meliputi seluruh bagian kepala. Tapi kalau kita basuh sedikit sah. Mazhab yang lain tidak sah, harus sempurna. Nah, kalau kita Syafi'i wudu di keran, Bapak Ibu, sama-sama mahasiswa itu, yang teman-teman yang lain ledekin, bakhil. Syafi'i bakhil kata dia, kan? Kita tidak boleh sakit hati itu. Kalau karena di sini kita juga ngejek orang lain itu juga. Jadi disinilah betul kesepamahaman, tidak ada yang lebih baik. Sama-sama lahir dari dibidani. Yang dukun melahirkan mazhab itu satu orang, Pak. Siapa? Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad yang membidani, yang mendukuni lahirnya mazhab Syafi'i. Nabi Muhammad yang membidani, yang mendukuni lahirnya mazhab Hambali, lahirnya mazhab Hanafi, lahirnya mazhab Maliki. Satu bidannya. Siapa bidannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain kita berantem? Bidannya kok satu. Gitu. Lebih kurang seperti itu pemahaman saya. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.